penjelasan alat dan bahan, serta penggunaannya oleh Pak Raka. Begini kondisi lingkungan Pantai Muaya Jimbaran tempat kami mengambil sampel dan melakukan uji kualitas air. Sebelum melakukan kegiatan, Pak Raka memberikan bimbingan dan pengulangan terkait kegunaan alat dan prosedur praktikum, serta Pak Raka menghimbau kami terkait dengan keselamatan. Kegiatan pertama yaitu pengambilan sampel air. Air sampel diambil menggunakan ember untuk zooplankton dan fitoplankton. Air sampel kemudian disaring menggunakan plankton net. Lakukan penyaringan sebanyak 10 kali. Air hasil saringan dipindahkan ke dalam botol sampel. Selanjutnya, diberi 10 tetes formalin 4% gunanya untuk mengawetkan sampel. Kegiatan kedua yaitu mengukur salinitas air. Pengukuran ini menggunakan alat refraktometer. Sebelum digunakan ujung refraktometer dibilas dengan aquades, lap refraktometer dengan tisu dilap sarah. Jangan digosok supaya tidak lecet. Teteskan air sampel pada ujung refraktometer, kemudian tutup. Amati angka pada refraktometer, amati di bawah sinar matahari, agar angka pada refraktometer terlihat, kemudian catat angka yang di sebelah kanan. Kegiatan ketiga yaitu mengukur tingkat kekeruhan air. Kegiatan ini menggunakan alat tebet-detimeter. Langkah pertama, masukkan air sampel ke wadah hingga garis yang tertera di wadah, kemudian lap wadah menggunakan tisu agar tidak ada sidik jari kita. Karena alatnya mendeteksi menggunakan cahaya. Masukkan wadah ke dalam tebet-detimeter, kemudian tekan tes. Hasil angka akan muncul, lalu dicatat. Kegiatan keempat yaitu mengukur pH dan suhu air. Kegiatan ini menggunakan alat bernama pH pen. Sebelum digunakan, ujung pH pen dibilas dengan aquades. pH pen dicelupkan pada air sampel. Diamati angka pada layar pH pen hingga stabil atau tidak bergerak, lalu catat hasilnya. Kegiatan kelima yaitu mengukur jumlah partikel terlarut pada air. Kegiatan ini menggunakan alat TDS meter. Sebelum digunakan, ujung TDS meter dibilas dengan aquades. TDS meter dicelupkan pada air sampel. Amati angka yang tertera pada TDS meter, kemudian catat. Berikut merupakan hasil praktikum lapangan kelompok kami, dan hasil sampel yang didapat selanjutnya akan digunakan pada praktikum laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Langkah pertama, hubungkan mikroskop dengan aliran listrik. Lalu putar lensa ke arah depan, dan jangan lupa dikeratkan kembali. Kemudian lensa dapat dibuka.
Langkah keempat yaitu ganti salah satu lensa dengan lensa OptiLab yang akan dihubungkan dengan laptop. Pastikan lensa menggunakan ukuran yang kali 10. Aduk sampel agar plankton menyebar rata. Lalu ambil sampel menggunakan pipet tetes. Lalu taruh sampel dari ujung ke ujung. Pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Jika sudah tidak ada gelembung, tutup sampel dengan rapat. Taruh sampel pada mikroskop dengan perlahan. Kemudian, nyalakan sumber cahaya dan atur lensa hingga plankton terlihat pada OptiLab yang disambungkan pada laptop. Yang terakhir, jangan lupa untuk screenshot plankton yang didapat. Pada praktikum sesi 1, kami dapat mengidentifikasikan jenis plankton sindrom Flugens. Klasifikasi dari sindrom Flugen, division Osyropita, kelas Fragilariophiae, ordo Fragilariales, famili Fragilariaceae, genus Synandra, spesies Synandra flugens. Synandra flugens ini berbentuk memanjang seperti jarum, bisa hidup secara individu ataupun koloni. Jika berkoloni, akan berkumpul pada satu titik di gumpalan lendir yang dikeluarkan dari pori-porinya. Spesies tertentu memiliki dua tanduk pendek dan duri yang menonjol tepat di atas katup pori-pori. Hidup di air tawar seperti danau atau waduk. Pada praktikum sesi kedua, kami dapat mengidentifikasikan plankton dengan menggunakan mikroskop, dan kami mendapatkan 4 jenis plankton, yaitu yang pertama Scroederia sagittera. Deskripsinya, memiliki sel dengan pigmen, memiliki kromatopores, rumput hijau atau kuning hijau, berbentuk kumparan, sedikit melengkung atau lunet, atau segitiga, piramida atau tidak tetap, bersifat uniselular, tidak berflagel, dan pada umumnya tidak bergerak. Habitatnya berada di daerah perairan akuatik. Yang kedua, Selenastrum gracile. Deskripsinya, memiliki bentuk sel seperti bulan sabit, membentuk kurva, ujungnya runcing seperti duri, hidup berkoloni dan juga soliter. Habitatnya berada di air tawar dan juga di air laut. Yang ketiga, Climacospenia moniligera. Deskripsinya, memiliki bentuk yang runcing seperti duri, terdapat 2 kutub, memiliki kloropas. Hasil pengamatan menunjukkan pigmen pada kutub yang meruncing dan transparan. Habitatnya berada di perairan tawar dan juga di air laut. Yang terakhir, Cyclotella quatzingiana. Deskripsinya, tubuh berupa panser bulat dengan tonjolan radial atau konsentris. Susunan tubuh uniselular dengan bentuk dasar setrik. Mempunyai pigmen yang terletak dalam kromatofora, hijau kekuningan sampai coklat keemasan. Hidupnya berada di perairan laut maupun tawar. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagaimana kita cara menghitung kelimpahan plankton yang sesuai dengan modul praktikum planktonologi. Caranya sebagai berikut teman-teman. Yuk simak. Kita tulis N sama dengan N kecil kali VT per VO kali ACG per AA kali 1 per VD. 26 kali 140 per 1 kali 125 per 1000 kali 1 per 10.000. Ini kita satuannya mili. 26 kita coret ke 140 dapat 3640
Habis itu kali 125 kita coret ke 1000 dapat 1/8, kita bagi ya teman-teman, kali 1/10.000. Habis itu kita masukkan 3640 nya kali 8 dikali 10.000 itu dapatnya 1/80.000 teman-teman. Habis itu kita bagi teman-teman, 3640 dibagi 80.000 dapatnya 0,0455 individu per meter kubik.